warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Arfa Veronica Panigoro. Asal saya dari Sulawesi Utara, Kabupaten Luangmondo Selatan. Lebih tepatnya saya berada di Kecamatan Pinolsian, Desa Pinolsian. Dan ini juga ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Amalia. Saya berasal dari Sulawesi Utara, tepatnya di Luangmondo. Sulut semua ya. Ya. Di sini kami juga sudah bersama Bapak Arsitek, dan tujuan kami ke sini untuk mewawancarai Bapak, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kami. Sebelum kami mewawancarai Bapak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak. Oke, ya. Baik, jadi saya Tirta Bangkale. Jadi saya sehari-harinya menjadi dosen di prodi S1 Arsitektur di UNJ ya. Kebetulan mengajar kalian juga. Nah, jadi di sini silakan kalau ada yang kalian mau tanyakan mengenai pengamatan bangunan, saya kembalikan lagi. Saya sudah perkenalkan diri kan? Ya. Terima kasih Pak. Itulah sedikit perkenalan dari Bapak Arsitek yang akan diwawancarai. Dan kita belum bersingkat waktu, kita masuk saja di tujuan dari bangunan tersebut. Gedung ini dirancang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi ibu dan anak, serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan di rumah sakit atau kabila, gedung instalasi kebidanan ini dibangun dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan, keselamatan, serta efisiensi ruang yang mendukung proses persalinan dan perawatan pasca persalinan. Dengan fasilitas yang lengkap dan tenaga medis yang profesional, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam mendampingi setiap proses kelahiran dan perawat ibu serta bayi. Baik, itulah tujuan dari gedung tersebut. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang kami. Baik Pak, untuk Ya. pertanyaan yang pertama, bagaimana konsep rancangan gedung tersebut? Oke. Jadi di sini gedungnya gedung rawat inap kebidanan ya, bagian kebidanan ya, di rumah sakit Toto. Jadi saya akan memberikan sedikit gambaran dulu mengenai bangunan ini ya. Waktu tahun 2012, jadi saya diundang oleh Direktur Rumah Sakit Toto Kabila ini ya, untuk membantu mereka membuat rancangan bangunan kebidanan ya. Jadi waktu lalu itu ya saya kebetulan memang banyak menangani kerjaan ini ya, desain bangunan ya, termasuk rumah sakit. Jadi ada beberapa rumah sakit juga selain rumah sakit Toto Kabila ini yang saya desain. Ini pada waktu tahun 2012 sebetulnya sudah ada kerjaan sebelumnya ya di rumah sakit Toto Kabila ini. Jadi yang pembuatan master plan-nya atau rencana induk. Jadi rencana induk ini mengatur, membuat perencanaan bagaimana rencana kedepannya ya, sampai kemudian rumah sakit ini menjadi lengkap ya, supaya bisa beroperasi dengan baik ya, karena semua bagian-bagiannya sudah ada. Jadi di salah satu bagian ini ya
ada bangunan pembiranan ini yang berada di bagian sebelah kalau dia dari mata angin ya, itu berada di timur laut ya, antara timur dan utara. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya kan ini bangunannya bentuknya sedikit unik karena tidak seperti kalau misalnya bangunan-bangunan pada ini ya, kebanyakan itu kan ya kotak saja gitu ya. Ini kemudian dia sebagian tuh jadi melengkung ya, di melengkung. Nah memang karena ini dia menjadi satu kesatuan di dalam master plan rumah sakit ini ya. Nah dibuat melengkung itu karena di tengah itu sebetulnya ada bangunan yang menjadi sentral, yaitu gedung bedah. Jadi gedung bedah ini sebenarnya dia menjadi pusat rumah sakit gitu ya, karena kegiatan paling penting di rumah sakit itu berlangsung di gedung ini ya, yang di tengah. Lalu kemudian dibuat konsep semua bangunan yang ada di sekeliling itu melingkar, sehingga ada bagian yang di sisi sebelah antara barat dengan selatan, itu berarti barat daya ya. Nah di bagian barat dayanya itu dia menjadi melengkung begitu. Jadi itu konsep ininya ya, konsep yang terkait dengan rencana induknya, master plan-nya. Kalau kita lihat secara prinsip arsitektur ya, nah prinsip arsitektur itu sebetulnya kan dipelopori oleh seseorang yang namanya Vitruvius. Mungkin kalian pernah dengar namanya ya. Vitruvius itu dia memformulasikan ada 3 prinsip dalam perencanaan arsitektur. Jadi yang pertama adalah utilitas. Jadi utilitas ini terkait dengan fungsi, sehingga berdasarkan prinsip utilitas kami membuat konsep fungsinya sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Nah penggunanya di sini bukan hanya Pak Direkturnya saja sebagai menugaskan, tapi sebetulnya lebih kepada pasien kan. Kemudian ada di situ nakes, tenaga kesehatan, ada dokter, ada perawat ya, para medis gitu. Jadi waktu membuat konsep fungsi ini kami melakukan riset. Jadi riset pertama itu adalah riset mengambil data-data sekunder, melihat kepada rumah sakit lain, contoh-contoh yang ada. Nah, di contoh-contoh yang ada ini kemudian kita bawa ke rumah sakit, lalu kita konsultasi juga dengan semua pengguna yang ada di situ. Jadi dari situ kemudian kita buat konsep fungsi seperti misalnya bagaimana penataan ruangnya, ukuran-ukuran ruangnya, hubungan antar ruang, kemudian sirkulasinya seperti apa, itu di dalam konsep fungsi itu. Lalu kemudian ada prinsip kedua. Prinsip kedua, firmitas. Mungkin pernah dengar juga istilahnya ya, firmitas. Itu yang berkaitan dengan kekuatan bangunan, kekokohan bangunan. Jadi di sini kita terjemahkan ke dalam konsep struktur bangunan. Nah, jadi secara struktur ini, konsep strukturnya dia menggunakan struktur beton bertulang ya. Karena itu struktur yang umum digunakan dan termasuk mudah membuatnya dan materialnya gampang diperoleh gitu. Dan biasanya standar-standar beton bertulang ini cukup lengkap. Jadi prinsipnya struktur beton bertulang ini adalah dia campuran dari
beton ya, ada pasir, semen, kerikil, air. Nah, begitu dicampur dia menjadi sangat keras dan mampu menahan gaya tekan. Tapi dia harus dibantu juga dengan tulangannya itu dari baja ya. Ini membantu untuk mengatasi gaya tarik, sehingga begitu itu dipadukan dia menjadi suatu struktur yang betul-betul kuat untuk sebuah bangunan, bahkan sampai bangunan berlantai ratusan pun dia kuat ya, ditopang oleh struktur beton bertulang. Lalu kemudian prinsip ketiga itu adalah perustas. Jadi perustas ini kita terjemahkan ke dalam konsep yang berkaitan dengan estetikanya. Jadi bagaimana keindahan bangunannya, ya kan? Nah, di dalam estetika ini ada prinsip-prinsip seperti misalnya nih, kita dari bentuk massa ya, dari bentuk massa kan bukan bentuk yang biasa lah, artinya dia mengikuti master plan. Lalu kemudian ke fasad bangunan atau tampak bangunan, jadi ada pengaturan penataan bukan berupa jendela-jendela. Jadi jendela-jendela yang dibuat secara teratur ya, itu menjadi elemen estetika untuk bangunan ini. Di sekeliling bangunan itu ada kita buat jendela-jendela, jadi di samping juga fungsi dari jendela itu kan adalah untuk memasukkan cahaya ya ke dalam bangunan gitu. Jadi itu konsep secara keseluruhan untuk bangunan ini ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ari. Ya. Bagaimana proses perancangan gedung tersebut? Proses ya, jadi kalau kita bicara proses sebetulnya itu ada tahapan. Jadi dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Dari awalnya ini ya seperti yang saya bilang tadi, itu ada konsep yang kita buat sesuai dengan pertanyaan pertama ya. Konsep ini, penyusunan konsep menjadi tahap awal, tahap pertama. Setelah konsep jadi, baru kemudian dilanjutkan dengan desain. Jadi kita nggak bisa masuk buat desain gambar bangunan kalau konsep belum ada. Jadi intinya situ. Desain pertama itu mulai dari tahap setelah konsep itu tahap pradesain. Pradesain ini adalah desain tahap awal atau biasa dikenal juga dengan nama desain skematis. Nah, itu sudah kita buat penataan ruangnya berupa denah ya, ruang dalamnya, denah bangunan, kemudian gambar-gambar tampak, potongan ya, sampai dengan perspektif. Jadi dalam tahap desain awal atau pradesain ini perspektif itu sudah muncul. Nah, ini gambar yang kita tampilkan dalam tahap pradesain. Kita presentasikan ke pihak rumah sakit, ke Pak Direkturnya ya, bahwa desain awalnya seperti ini. Jadi ini kan gambar yang mudah dipahami oleh yang awam ya tentang arsitektur, karena mereka melihat kira-kira jadinya itu nanti akan seperti ini, lebih mudah untuk memahami. Setelah itu baru kemudian masuk ke tahap berikut, itu pengembangan rancangan atau yang namanya design development. Kalau di tahap pradesain ini, gambar-gambar yang ada itu belum bisa dipakai untuk membangun gedung ini. Kenapa? Karena masih belum detail. Seperti misalnya bentuk jendelanya mau seperti apa, ukurannya berapa, itu di gambar ini belum ada. Jadi dalam tahap
pengembangan desain itu dibuat ukuran-ukurannya sampai dengan detail. Nah, setelah itu baru kemudian tahap terakhir itu construction dokumen, pembuatan dokumen konstruksi. Mencakup di situ ada spesifikasi materialnya, jadi semua komponen bangunannya menggunakan material apa itu dijelaskan di situ. Contoh misalnya seperti plafon, ini mau pakai plafon apa ini? Apa triplex saja atau menggunakan gypsum board atau apa gitu. Jendelanya pun mau jendelanya yang bening atau yang reband atau apa gitu kan. Itu semua dijelaskan di construction dokumen, termasuk rencana anggaran biaya yang sudah detail. Jadi kan ketahuan ini sebenarnya dibangun nanti dengan anggaran berapa. Jadi itu proses-proses yang terjadi dalam perencanaan dan perancangan bangunan itu. Ya, oke. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja peran sang arsitek dalam proyek pembangunan gedung tersebut? Oke. Kalau bicara peranan, ini kan ada tim yang membuat ini ya, perencanaannya. Jadi tidak hanya saya sendiri. Kalau saya sendiri ya sangat kewalahan ya, karena banyak harus dibuatkan. Jadi ada juga arsitek lain yang juga membantu di situ, yang juniornya. Kemudian ada juga yang tugasnya adalah membuat gambar detail, membuat gambar menggunakan aplikasi misalnya seperti AutoCAD gitu, sampai dengan detail. Jadi namanya tim drafter. Nah, jadi kalau bicara peran saya sendiri di situ itu sebagai arsitek utamanya ya, arsitek senior. Jadi membuat perencanaan secara keseluruhan, secara garis besar. Jadi sampai memunculkan bentuk seperti ini ya, itu peran dari arsitek senior. Tentu saja itu kan hasil dari riset juga ya, hasil konsultasi dengan pihak rumah sakit. Jadi seperti itu ya, peran saya di situ sebagai arsitek seniornya, arsitek utama. Lanjut, seperti apa komunikasi antar sang arsitek dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek pembangunan gedung tersebut? Oke, kalau dari komunikasi ya, komunikasi ini jelas sesuatu yang sangat vital di sini supaya tidak terjadi mispersepsi atau salah persepsi. Jadi misalnya dari rumah sakit dia maunya A, jangan sampai arsitek membuatnya jadi B atau bahkan Z, sangat jauh gitu kan. Jadi harus matching ya komunikasinya. Jadi pada saat awal itu kami diskusi gitu dengan Pak Direktur dan juga dengan pengguna yang ada di situ. Jadi supaya antara pihak kami dengan pihak pengguna betul-betul bisa saling memahami versi masing-masing gitu. Karena ada juga mungkin yang keinginan dari pihak pengguna yang barangkali kalau kita lihat itu terlalu jauh ya. Kita juga bisa memberikan nasihat, advice. Nah, mungkin sebaiknya tidak sampai ke sana, cukup di sini aja, yang penting fungsi utama itu bisa berjalan, bisa seperti itu. Karena kalau diikuti betul, mereka punya kemauan, bisa anggarannya nanti membengkak sekali. Nah itu yang kita jaga seperti itu. Lalu kemudian komunikasi yang lain, sebetulnya sebelum ke situ komunikasi dari antar tim sendiri. Jadi dalam tim itu sendiri harus betul-betul kompak. Jadi jangan sampai misalnya ada tim yang anggota tim jalan sendiri gitu kan, mau misalnya gambar sudah diarahkan gambarnya itu konsepnya seperti ini. Nah, kemudian karena dia mungkin merasa saya udah banyak pengalaman nih, jadi buat gambarnya lain dari konsep gitu, jadi kan lari sendiri. Nah, lalu kemudian pada saat tahap pembangunan ini ada komunikasi juga dengan konsultan pengawasnya. Jadi ada konsultan pengawas yang mengawasi sehari-hari di lapangan
apakah mungkin ada problem juga ya terkait dengan pembangunan, misalnya mulai dari awal ini pondasinya betul-betul titiknya di sini, jangan sampai sudah gali ternyata harusnya di 2 meter sebelah sini kan, jadi gali ulang ya, seperti itu. Mungkin karena ada gambar yang kurang jelas ya kan, yang namanya yang buat ini kan manusia kan, bukan malaikat gitu, ada juga salahnya gitu, tidak sempurna. Itu yang harus dikomunikasikan. Nah jadi seperti itulah bentuk-bentuk komunikasi yang ada di pekerjaan ini ya. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan bertanya. Baik Pak, sebelum Ya. kami tutup wawancaranya, mungkin ada sedikit petua atau nasihat sebagai seorang arsitek Ya. kepada kami mahasiswa baru. Oke, ketua nasihat. Ya jadi memang penting juga ya, karena kalian kan baru memulai, baru di semester 1 kan. Jadi apa yang akan kalian pelajari nanti memang akan sangat banyak, tetapi kan dimulai secara bertahap. Jadi nanti kan kalian mendapatkan tugas-tugas yang lebih sederhana dulu, seperti ini kan. Contohnya kalian harus mengamati dulu contoh karya arsitektur kan, nah, seperti ini gitu. Jadi dengan mengamati begitu, kalian sedikit-sedikit sudah mulai memahami, oh ternyata nanti kedepannya ya kita harus bisa membuat yang seperti ini gitu ya, dari mengamati dulu. Nah nanti dalam prosesnya itu akan sangat banyak hal yang kalian akan hadapi ya. Tugas-tugas cukup banyak, mungkin mulai kerasa kali ya. Walaupun sebetulnya kalau untuk awal ini walaupun sudah cukup banyak, tapi masih yang sederhana lah. Untuk ukuran kita sederhana, simpel. Artinya yang mampu dibuat oleh kalian. Tapi nanti begitu berikutnya nanti ada tahapan misalnya seperti studio. Jadi istilahnya ya, studio itu tempat arsitek bekerja, membuat desain ya, membuat konsep, membuat gambar. Itu inti sebenarnya, inti dari profesi arsitek ya. Nah studio ini juga disimulasikan di dalam pendidikan arsitektur, termasuk di arsitektur UNG. Makanya ada ruang-ruang studio gitu. Jadi dari studio itu nanti akan lahir banyak sekali tugas, sehingga apa? Mental kalian harus disiapkan. Di sini nggak nakut-nakutin ya, tapi maksudnya perlu untuk bersiap. Jadi harus betul-betul serius dalam mengikuti semua proses kuliah gitu. Kalau ada yang kurang jelas ya kalian rajin-rajin bertanya. Bertanya kepada teman kalian yang lebih bisa, bertanya kepada cutting, kamu bertanya kepada dosen gitu. Sebenarnya dosen tuh senang kalau ditanya-tanya gitu kan, artinya kesempatan buat memberikan ilmu gitu. Cuma memang biasanya ya tergantung tempatnya. Di kuliah, nah kuliah itu saya sering mendapatkan begitu selesai kuliah dikasih kesempatan bertanya, mahasiswa tidak bertanya, apalagi 1-2 lah, tapi kebanyakan tidak bertanya. Saya kurang tahu penyebabnya apa, mungkin karena masih sungkan, mungkin, tapi saya pikir mungkin takut salah gitu. Saya kalau nanya gini pantas nggak gitu ya, nanti dianggap gitu aja ditanyakan misalnya kan, itu buang ya udah. Yang namanya orang semua belajar kan, apapun yang kalian bertanyakan tanyakan gitu.
Lalu kemudian juga dalam ini ya, proses ini studi itu ada yang namanya asistensi. Nah, asistensi sebetulnya adalah proses pengajaran yang sebetulnya sangat ini efektif. Kalau di kelas itu kan satu dosen menghadapi banyak orang mahasiswa. Tapi kalau di asistensi itu biasanya hanya beberapa orang, sedikit, karena dibagi dalam kelompok-kelompok. Nah, sebetulnya biasanya dosen itu banyak kasih keluar ilmunya di asistensi. Jadi pertama kalian harus rajin asistensi, dan yang kedua pada saat mau asistensi juga harus aktif juga, gitu. Jadi jangan hanya pasif, hanya cuma dengar-dengar dosen ngomong, tapi harus aktif juga. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Saya punya saran untuk kalian dalam mengikuti pendidikan arsitektur ini. Oke. Baik Pak, mungkin cuma itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat kami sampaikan ke Bapak. Maka dari itu, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Dan semoga apa yang telah Bapak sampaikan barusan bisa menambah ilmu sebagai seorang calon psikolog. Ya, amin. Ya, semoga bisa bertambah wawasan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Mungkin hanya itu dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi